Teman-teman, mari kita mulai ini doa-doa kita dengan lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli segala soalan yang kita dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Teman-teman, sebelum kita memulai Bible study kita malam hari ini, dengan kasih mari kita satukan hati dan mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak yang baik, terima kasih karena hari ini Engkau kembali mempertemukan kami melalui Zoom meeting malam hari ini. Ya Bapak, kiranya Engkau dampingi kami ya Bapak, kiranya hingga akhir nanti, sehingga kami dapat betul-betul mengerti apa yang Yesus akan sampaikan dan apa pesan yang akan Engkau sampaikan kepada kami melalui Yesus ya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti permulaan sekarang sampai semesta. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Yesus ya. Silahkan. Oke, saya izin share screen ya. Oke, teman-teman, Shalom. Shalom. Selamat malam, ketemu lagi dengan aku ya. Malam ini aku akan bawa tema tentang connecting the dots. Ya, sebentar, aku ambil Alkitabku. Sip. Sebentar. Nah, teman-teman, ayat pendukung kita paling besar untuk malam ini itu ada di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kita buka yuk. Dan aku minta tolong satu orang mungkin bisa bacakan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9.
Aku mau baca siapa? Silakan. Ya udah, saya sih ya. Ya, silakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Oke, thank you. Jadi teman-teman, ayat ini mudah-mudahan bisa merema ya sepanjang sesi kita pada malam hari ini, dan juga mudah-mudahan setelah sesi ini pun dalam perenungan kita juga akan terus-terus mengingat Yesaya 55, 8-9 ini, yang dimana intinya bahwa rencana kita sama rencana Tuhan itu ternyata beda, di mana rancangan Tuhan jauh lebih indah dari rencana kita yang kita saat ini kita belum bisa lihat. Jadi tanpa kita sadari kehidupan kita ini merupakan sebenarnya teman-teman ya titik-titik yang membuat kita titik-titik dari zaman dulu ya yang membuat kita ada sampai hari ini, dan kita tuh nggak bisa menghubungkan titik-titik itu dengan melihat ke depan. Jadi gimana ya, untuk mengetahui kehidupan kita ini seperti apa, kita tuh tetap harus menarik titiknya dari belakang. Nanti di akhir sesi teman-teman akan aku bukain satu slide yang kurang lebih menggambarkan itu ya, biar teman-teman lebih paham nih maksudku seperti apa. Nah, sekarang kita lihat ke slide berikutnya. Sebentar. Nah, teman-teman, aku mau nanya ya untuk kita jawab sendiri aja dalam hati. Apa yang sedang kalian rasakan paling besar itu saat ini? Apakah ada yang menjalani kehidupannya dengan kayaknya baik-baik aja, atau aku sedang di titik sukacita nih, sedang happy-happy-nya, atau mungkin dari kita saat ini ada yang sedang lelah sama kehidupan kita. Mungkin ada juga yang berpikir, hidup aku kok kayaknya lurus-lurus aja ya. Atau kita mungkin merasa, kok kayaknya Tuhan lupa ada sekarang lupa ada Michaela, ada Jeffrey, ada Remy, kayaknya Tuhan sibuk mengurus hidup orang lain, lupa sama saya. Aku nggak tahu teman-teman berpikir seperti itu enggak ya, karena saya pun sendiri itu sempat ya up and down ya, jatuh tapi selalu berusaha bangun lagi. Saya sempat berpikir, saya ini anak Tuhan, tapi kok sampai sekarang mungkin Tuhan masih izinkan aku jobless ya, atau mungkin ada yang berpikir kok sampai sekarang aku belum ketemu ya dengan jodohku. Terus ada yang mikir aku rajin ikut Bible study ya, tapi kok istilahnya hal-hal yang gak baik itu datang terus ke aku. Jadi kita tuh kayak merasa lelah, kita merasa capek dengan kehidupan kita. Nah, teman-teman, reaksi kita terhadap hal-hal semacam itu seperti apa? Karena namanya kehidupan tidak selalu happy, ya akan ada saatnya kita di bawah. Nah, saat teman-teman dalam pergumulan teman-teman saat ini, yang teman-teman rasakan seperti apa? Apakah reaksinya marah atau kecewa sama Tuhan? Atau apakah jangan-jangan amit-amit ya, mudah-mudahan di sini nggak ada, karena cukup banyak anak muda di luar sana berpikir kayaknya mau mengakhiri kehidupan karena merasa kayaknya udah nggak punya masa depan. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita melihat atau mendramatisir kehidupan kita saat ini, pergumulan-pergumulan kita sama-sama saat ini akan mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Ya, dia ini orangnya bisa dibilang hidupnya lurus ya, ikut Tuhan banget ya, tapi Tuhan izinkan dia kehilangan segala-galanya. Dan kemudian itu Tuhan akhirnya menyatakan kemuliaan Tuhan melalui dia. Menurut teman-teman, malam hari ini ya, kira-kira kita akan berbicara tentang siapa tokoh Alkitab. Jadi kayak kehidupannya lurus-lurus aja,
bisa dibilang anak Tuhan, ya, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, ya, tapi dia kehilangan segala-galanya. Tapi pada akhirnya Tuhan pakai peristiwa dalam kehidupannya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kira-kira siapa teman-teman? Kita main tebak-tebakan, nggak ada salah, nggak ada benar. Ayub. Ayub, siapa tadi Ayub. jawab Ayub? Oke, tadi ada beberapa yang jawab Ayub ya. Nah, teman-teman, benar ya, Ayub seperti itu ya. Tapi pada malam hari ini aku akan membahas satu tokoh lain. Mungkin kita selama ini sudah sangat mengenal ya, Ayub itu penderitaannya banyak, dia kehilangan anggota keluarganya, harta bendanya dan lain-lain. Tapi ternyata at the end Tuhan memakai peristiwa hidupnya untuk memberkati orang. Tapi ternyata teman-teman di Alkitab ada satu tokoh lagi yang sebenarnya seperti Ayub. Ya, kita lihat tokohnya siapa. Dia Rut, teman-teman. Ya, sekarang kita semua buka Rut ya. Aku senang banget nih kalau Bible study karena akan banyak ngebahas Alkitab, kita pegang Alkitab kita terus ya. Oke, ini tadi ada Wastu jawab Ayub, Jenis Daud, Rut benar ya. Oke, teman-teman, Rut itu sebenarnya ayatnya nggak banyak ya teman-teman, cuma 4 kalau nggak salah ya benar. Tapi nanti teman-teman baca sendiri aja ya. Tapi saya akan bahas poin-poinnya. Nah, kita buka sekarang Rut 1. Jadi teman-teman kita sama-sama mengenal dulu Rut ini siapa. Yang pertama, Rut ini dia seorang wanita yang hidupnya itu di zaman Israel dilanda kelaparan, teman-teman. Jadi dia ada bukan pada saat masa-masa kejayaan Israel, tidak. Ya, jadi nomor 1 yang kita coba berkenalan dengan Rut, beda dengan kayak Musa ya, Musa walaupun akhirnya hidup 40 tahun ya di padang gurun, tapi awal-awalnya dia merasakan kehidupan yang cukup baik di istana sebagai putra Firaun. Ya, Rut ini dia diizinkan pada saat dia lahir, ya, dia besar, dia berkeluarga, dia itu ada di zaman Israel yang sedang tidak jaya, malah dalam kelaparan, teman-teman, kelaparan bertahun-tahun. Nah, selanjutnya yang kedua, Rut ini menikah dengan mahar tidak besar. Mahar itu apa, teman-teman? Mahar itu mas kawin, ya. Jadi kalau kita lihat dalam Rut 1, calon ayah mertuanya Rut, ya, namanya Elimelek. Teman-teman bisa lihat di Rut 1 ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek, ya. Nama istrinya Naomi. Jadi Elimelek dan Naomi, ada seorang pria dan wanita, itu dia punya anak. Ya, anaknya 2. Nama anaknya itu adalah Mahlon dan Kilion. Nah, si Mahlon ini dia memperistrikan Rut. Nah, Rut ini pada saat menikah dengan suaminya, mas kawinnya nggak besar, teman-teman. Ya, karena calon ayah mertuanya si Elimelek ini sudah meninggal. Ya, walaupun teman-teman ya, menurut tradisi Yahudi, warisan itu pada saat seorang ayah meninggal, warisan itu akan jatuh. Jadi kan kebetulan Elimelek anaknya 2 ya. Jadi menurut tradisi Yahudi, anak pertama warisannya itu adalah 2/3. Anak bungsu cuma 1/3. Ya, jadi walaupun suami Rut ini anak pertama, ya, tapi maharnya itu pasti sudah tidak sebesar pada saat ayah mertuanya masih hidup, teman-teman. Itu pasti kondisinya sudah beda. Karena kalau ayah mertua masih ada, yang menopang keluarga itu adalah si Elimelek. Cuma ternyata Elimelek sudah meninggal pada saat akhirnya Rut harus menikah dengan Mahlon. Jadi itu fakta kedua tentang Rut. Jadi kita sekarang mengumpulkan ya, yang katanya Rut ini kehidupannya menyedihkan, semenyedihkan apa. Sambil teman-teman bandingkan deh dengan kehidupan kita, dengan pergumulan kita. Nah, yang ketiga teman-teman, Rut ini dia tidak mempunyai anak. Ya,
Setiap pasangan yang menikah pada umumnya, teman-teman, pasti mau punya keturunan. Tapi si Ruth ini, dia hidup selama 10 tahun bersama suaminya belum punya anak. Bayangkan ya, dengan adat istiadat Yahudi zaman itu. Kalau belum punya anak ya, 1 tahun aja teman-teman nggak punya anak, itu hidupnya akan sangat menderita. Menderita apa teman-teman? Dia akan dipergunjing, ya, akan bisa dibilang dijudge mandul ya oleh orang-orang di sekitarnya. Dan itu tekanan batinnya luar biasa teman-teman. Yang mengalami tekanan batin itu adalah perempuan. Ya, yang disalahkan kalau kita lihat di Alkitab itu setiap kali orang pasangan belum dikaruniai anak, yang disalahkan siapa? Perempuan. Contohnya Abraham sama Sarah, yang dibilang mandul Sarah. Ya, terus Yakub juga, ya pokoknya teman-teman banyak lah istilah-istilah cerita-cerita di Alkitab yang disalahkan pada saat pasangan belum punya anak adalah perempuan. Dan teman-teman, perempuan, aku percaya Ruth juga pasti mendambakan anak kok, ya, tapi dengan dia belum dikaruniai anak, ya, sudah itu digunjing oleh lingkungan sekitarnya, dijudge mandul lah dan lain-lain, itu beratnya minta ampun. Dan bayangkan Ruth berjuang untuk berpengharapan terus pada Tuhan selama 10 tahun. Dan akhirnya teman-teman, yang terjadi apa? Fakta keempat, kita bisa baca sendiri di sini, Ruth kehilangan suaminya. Kita lihat di Ruth 1 ayat 5. Oke. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Perempuan itu dalam ayat ini adalah Naomi ya, teman-teman ya. Jadi sekarang kita lihat dari ayat ini, kita lihat ke aspeknya si Ruth. Jadi saat itu dari 3 fakta pertama yang sudah kita lihat, ya, akhirnya muncul fakta keempat, mungkin di tengah-tengah pengharapannya Ruth, masih mau berjuang untuk punya anak dengan suaminya, ternyata yang Tuhan berikan kepada Ruth apa teman-teman? Suaminya diambil sama Tuhan. Ya, suaminya meninggal. Ya, di sini Alkitab itu sangat mudah teman-teman dipelajari. Karena itu dia biasa di sini dibilang meninggal jugalah kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Ini ada urutan teman-teman, ya. Yang duluan meninggal adalah yang namanya duluan disebut, yaitu Mahlon. Nah, Mahlon ini adalah suaminya Ruth, ya. Dan teman-teman, secara otomatis saat Mahlon meninggal, satu-satunya yang menjadi penopang dalam keluarganya Naomi, termasuk keluarganya Ruth, itu ada pada Kilion. Jadi beban kepala keluarga itu berada pada Kilion, ya, si adik. Nah, tapi teman-teman, ternyata apa yang terjadi? Kita lihat fakta berikutnya. Ruth pun kehilangan ipar. Ya. Dan dalam kehilangan ipar ini ketakutan Ruth itu semakin besar, teman-teman. Ya. Dia yang awalnya merasa, aduh aku udah nggak punya suami, aku tidak punya tempat berlindung. Karena Ruth ini kalau kita baca, dia ini orang asing ya, teman-teman ya. Dia orang asing yang menikah dengan keluarganya Elimelek, ya. Nah, jadi dia pasti akan hidup dalam ketakutan, merasa kayaknya aku sudah tidak ada yang menaungi, tidak ada yang pelihara. Di mana harapan satu-satunya yaitu dari Kilion. Kilion pun meninggal, teman-teman. Dan fakta berikutnya apalagi yang dialami Ruth? Ya, ternyata nggak berhenti, teman-teman. Ruth ini kayaknya dari satu peristiwa ke peristiwa lain, kayaknya peristiwanya buruk terus semua. Ya. Nah, yang terjadi berikutnya apa? Kita lihat, dia diusir pulang oleh Naomi. Kita buka Ruth 1 ayat 8, 11, 12, dan 15. Aku coba bacain ya. Naomi 1 ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah,
pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Itu ayat 8. Ayat 11 dikatakan lagi, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suami nanti? Ya, jadi ya, menurut istiadat orang Yahudi, jika sebenarnya kayak pada saat suaminya Ruth meninggal, itu Kilion itu bisa menikahi Ruth, ya. Cuma ini dua anak Naomi laki-laki meninggal, ya. Dan Naomi merasa aku nggak akan bisa beranak lagi, ya suaminya juga udah nggak ada. Aku nggak punya anak lagi yang untuk nanti aku berikan kepada kamu untuk nikahin kalian. Itu udah tidak bisa. Jadi dia disuruh pulang nih. Mantu-mantunya disuruh pulang ke bangsanya masing-masing, ke rumah orang tuanya. Ayat ke 12 yang ketiga kali disebutkan lagi, pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Ya. Terus ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya. Ya, jadi setelah 3 kali Naomi suruh mantunya pulang, yang mantunya yang nomor 2 akhirnya pulang. Ya, dan untuk yang keempat kalinya, Naomi berkata tuh kepada Ruth, ya, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Jadi teman-teman, Naomi ini dia diusir, Ruth ini diusir oleh Naomi sebanyak 4 kali. Teman-teman, di Alkitab, kalau suatu hal disebut berkali-kali, itu berarti itu penting. Ya, dan itu berarti peristiwa ini benar-benar mungkin kita bisa bilang besar, ya. Nah, ini bukan cuma disebut 3 kali. Jadi tentang Ruth diusir oleh Naomi, ini disebutkan dan dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi Naomi bersungguh-sungguh teman-teman pada saat dia mengusir Ruth. Ya, dan peristiwa ini memang nggak mudah untuk Naomi, karena dia pun kalau kita baca ya, di Ruth 1 ini, Ruth dan mantu-mantunya, termasuk Ruth dan Naomi, ini mereka itu adegannya itu mereka sambil menangis dengan suara keras. Jadi hal ini memang tidak mudah untuk mereka. Khususnya Ruth, karena Ruth merasa aku ini sudah menikah dengan, sudah masuk sebagai anggota keluargamu. Aku sudah tidak punya hubungan dengan keluargaku. Tapi sekarang aku disuruh pulang. Jadi dia merasa penolakannya itu luar biasa teman-teman, si Ruth ini. Ya, jadi dari hal pertama, dia hidup di zaman yang nggak enak, ya, maharnya nggak besar, ya istilahnya miskin, ya, nggak punya anak, kehilangan suami, kehilangan ipar, diusir lagi. Jadi dia merasa tuh benar-benar sendiri. Ya, betapa nggak enaknya, beratnya kehidupannya Ruth saat itu, teman-teman. Dan akhirnya Ruth memutuskan untuk tetap mengikuti Naomi sebagai bentuk kesetiaannya. Nah, pada saat akhirnya dia mengikuti Naomi, apakah hidupnya membaik? Enggak, teman-teman. Kita lihat kedua terakhir ya. Karena cuma tertinggal Ruth dan Naomi. Berarti yang harus kerja menghidupi keluarga kecil mereka siapa? Nggak mungkin Naomi. Istilahnya Naomi kok udah nenek-nenek ya. Yang harus kerja adalah Ruth. Ruth harus bekerja keras dan jadi tulang punggung keluarga. Kita bisa lihat ini di Ruth 2 ayat 2 dan 7. Saya bacakan. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya, jadi teman-teman, kerjanya Naomi yang akhirnya dia putuskan itu nggak mudah. Dia harus memungut jelai. Jelai itu apa, teman-teman? Jelai itu adalah butiran-butiran.
Jelai itu adalah butiran-butiran kecil kayak beras, ya. Jadi dia harus memungut butiran-butiran beras, teman-teman, di belakang para penyabit, ya. Yang dia ambil itu malah sisa-sisaannya. Jadi bukan kayak orang menuai beras gitu ya, langsung dapat banyak ya. Yang dia ambil itu adalah sisa-sisanya yang jatuh, teman-teman. Jadi makanya aku bilang Ruth ini kerjanya ekstra keras, ya. Dan Ruth ini dia giat sekali dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan Naomi, ya. Dan ini kejadiannya teman-teman pada saat akhirnya Naomi sama Ruth pindah ya, mereka pindah kembali, sebentar aku baca. Kalau nggak salah mereka ke bagian daerah Moab ya. Nanti teman-teman baca ya, baca lagi ya. Nah, selanjutnya teman-teman, apalagi yang dialami Ruth, yang terakhir, dia harus menjalani perkawinan Levirat. Ya, perkawinan Levirat ini yang tadi aku sempat bilang, kalau misalnya Naomi punya anak laki-laki lagi, ya, anak laki-lakinya itu harus menikahi Ruth dan harus menikahi istri anaknya Naomi yang kedua, ya, istrinya Kilion. Jadi itu adalah Levirat. Tapi ternyata perkawinan Levirat pun itu masih bisa berlangsung dalam status sepupu, teman-teman. Jadi kenapa bagian terakhir ini saya masukkan ternyata harus menjalani perkawinan Levirat ini merupakan suatu hal yang memberatkan atau mungkin jadi pergumulan untuk Ruth. Ya, karena teman-teman, Ruth ini orangnya benar-benar apa ya? Bisa dibilang dia baik. Benar-benar perempuan yang baik ya, karena dia meninggalkan Tuhannya, meninggalkan bangsanya, meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Tuhan dan keluarga suaminya. Ya, dan pada saat suaminya meninggal pun dia masih berpegang teguh pada imannya, pada Allah suaminya. Karena dia sempat bilang ya teman-teman, nanti teman-teman pada saat baca Ruth lagi, di Ruth 1 dibilang, Ruth mengatakan kepada Naomi, Allahmu lah Allahku. Ya, jadi teman-teman, perkawinan Levirat ini nggak mudah untuk Ruth, karena seolah-olah yang disuruh perkawinannya untuk akhirnya menikah, melangsungkan pernikahan Levirat ini, Ruth itu disuruh sama Naomi melakukan tipu muslihat. Ya. Cuma Ruth ini perempuan yang baik-baik. Aku percaya banget pada saat dia diharuskan didorong ya, disuruh sama Naomi untuk melakukan tipu muslihat untuk apa ya, bentuk hormatnya kepada Naomi ya, dan dia untuk kehidupan mereka juga, akhirnya dia terpaksa melakukan tipu muslihat tersebut. Tipu muslihat seperti apa? Kalau teman-teman baca di Rut 2, disuruh pura-pura tidur dengan Boas, teman-teman. Ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang aku coba jelaskan ke teman-teman tentang pergumulan dan penderitaan Ruth. Ya, sekarang kita lihat ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, apa yang bagaimana Ruth menanggapi kehidupannya, teman-teman? Dengan begitu banyaknya hal-hal buruk yang ada dalam hidupnya, kayaknya dia nggak pernah menikmati punya hidup yang baik. Bagaimana Ruth menanggapi ini? Yang pertama, the timeless value of loyalty. Istilah ini aku dapatkan pada saat aku belajar tentang Ruth di buku tafsir. Jadi tentang kesetiaannya Ruth itu benar-benar dihargai tinggi sekali, teman-teman. Ya, dia setia kepada ibu mertuanya Naomi. Ya, yang dia sudah anggap sebagai ibunya sendiri. Dia setia sama Tuhan yang dia pilih untuk dia percaya saat dia menikah sama Mahlon. Dan dia setia dalam segala hal yang terhadap segala hal yang sudah dia alami, teman-teman. Ya, dengan kondisi zamannya nggak bagus, ya, dia nggak punya anak,
dia suaminya meninggal, dia kehilangan ipar, dia yang harus bekerja, di mana pada perempuan di zaman dulu yang kerja laki-laki ya, tapi ini Ruth yang harus jadi tiang punggung keluarga dan seterusnya teman-teman. Tapi Ruth tetap setia. Dia setia pada prosesnya Tuhan untuk dia. Dia sudah betul-betul menghidupi Allah suaminya, Allah Naomi sebagai Allahnya dia juga. Dan yang kedua teman-teman, tanggapan Ruth adalah love of family. Dia benar-benar mencintai keluarganya. Bahkan ya saat dia diusir sampai 4 kali sama Naomi, dia tetap bersikeras, pokoknya aku harus mendampingi Naomi yang sudah adalah keluargaku. Satu-satunya keluargaku sekarang Naomi. Dan satu-satunya keluarganya Naomi adalah aku. Ya, itu yang kita lihat, kita pelajari sama-sama dari Ruth. Tanggapan Ruth dalam menghadapi pergumulannya dan penderitaan dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya teman-teman, apa yang dituai oleh Ruth? Ya, kita lihat sama-sama ternyata banyak, ya. Yang pertama, keluarganya diperbaharui, teman-teman. Kita lihat Ruth 4 ayat 9. Ruth 4 ayat 9. Aku minta satu orang tolong baca Ruth 4 ayat 9. Silakan. Kemudian berkatalah Boas pada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah yang hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Oke, thank you. Jadi segala milik Elimelek, Kilion, dan Mahlon dibeli oleh Boas. Jadi kata-kata yang barusan dibaca itu adalah kata-katanya Boas, ya, yang merupakan saudara jauhnya lah Elimelek, ya. Nah, teman-teman, keluarganya diperbaharui. Dia yang awalnya tinggal cuma punya Naomi, dan Naomi cuma punya dia sekarang mendapatkan satu keluarga baru, yang keluarga dari suaminya, Boas. Ya, dan segala milik Elimelek, Kilion, Mahlon itu dibeli oleh Boas. Dan ini merujuk kepada poin kedua, teman-teman. Ya, akhirnya Ruth benar-benar menjalani pernikahan Levirat dengan baik sekali. Kenapa aku bilang dengan baik sekali? Karena kata-kata yang barusan dibacakan, kalau nggak salah tadi Remy yang baca ya, adalah kata-kata Boas, di mana dia mengumumkan pada warga kota, ya, biar Ruth ini nggak digosipin. Dan dia diangkat harkatnya sebagai wanita dan istri resmi Boas. Ya, jadi dia katakan kata-kata Boas itu kepada seluruh warga kota di sana. Jadi dia bisa menjalani pernikahan Levirat dengan sangat baik. Harkatnya diangkat. Dan secara nggak langsung, Ruth pun mengangkat harkat Naomi, Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Ya, dan selanjutnya teman-teman, yang dituai oleh Ruth, akhirnya apa? Penyambung keturunan Elimelek. Ruth 4 ayat 10. Ya, ini agak panjang, aku coba bacakan. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Kamulah itu warga kota yang menjadi saksi. Ya, Boas menjadi apa ya? Dia dengan pernikahan Levirat yang dialami oleh Ruth dan Boas, akhirnya Ruth bisa menjadi penyambung keturunan Elimelek. Padahal Elimelek anaknya ada 2, ya, dan 2 laki-laki tapi meninggal, ya, dan sekarang akhirnya ada Boas. Dan menurut tradisi Yahudi dalam pernikahan Levirat, jika nanti misalnya teman-teman ya, Boas pada saat dia menikah dengan Ruth, mereka punya anak nih. Anak pertama mereka ini yang disebut adalah anaknya Mahlon, di mana bayi itu berarti secara nggak langsung adalah keturunan Elimelek. Nanti anak keduanya mereka baru diakui secara sah keturunan
Boas. Paham ya teman-teman ya? Nah, selanjutnya yang dituai oleh Ruth adalah dia mendapatkan pengakuan ya di ayat 4, di ayat 11, masih di Ruth 11. Aku minta tolong teman-teman satu orang bacain lagi Ruth 4 ayat 11. Silakan. dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi Tuhan. Kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu kiranya menjadi seperti namamu termasyhur di Bethlehem. Oke, thank you Mikaela. Jadi teman-teman, kata-kata yang barusan dibacakan ini itu adalah kata-kata para tua-tua ya, yang diucapkan untuk Ruth. Ya, kalau kita lihat itu Ruth itu tua-tua itu bilang, iya, kami akan menjadi saksi bahwa kamu benar akan menjadi penyambung keturunan Elimelek ya, dan kamu nanti akan seperti Rahel dan Lea ya, yang keduanya telah membangun umat Israel. Jadi Rahel dan Lea itu adalah istrinya Israel ya, dan dari Rahel dan Lea itu ada 12 putra ya, yang akhirnya nama 12 putranya mereka itu menjadi suku-suku 12 suku Israel. Jadi dia mendapatkan pengakuan dan malah kayak didoakan plus didoakan lagi teman-teman. Berikutnya yang diperoleh oleh Ruth adalah yang dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki ya di ayat 13. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, teman-teman, Ruth nggak mandul. Ya, Tuhan membuka rahim Ruth saat itu untuk akhirnya bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Dan doa-doa yang diberikan untuk Ruth untuk menjadi penyambung keluarga Elimelek itu benar-benar terjadi. Ya, berikutnya apa lagi nih? Nggak berhenti. Jadi teman-teman perhatikan ya, Tuhan bekerja gimana? Biasa kita bilang, gila Tuhan, penderitaanku bertubi-tubi banget. Kapan datang waktuku? Teman-teman sabar aja. Karena kita lihat nih ya, kayaknya nggak habis-habisnya kita lihat berkatnya Ruth saat ini. Ya, teman-teman, kita harus mengimani akan ada tiba waktunya kita pun seperti itu. Ya, berikutnya apa? Ruth ini dia dipuji-puji oleh Naomi. Ya, Ruth 4 ayat 15. Aku bacakan, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Jadi dia dipuji-puji sebagai menantu Naomi yang benar-benar baik ya. Dan dengan kata-katanya seperti itu pun otomatis orang-orang bilang ya, Ruth ini sangat baik untuk Naomi, pasti juga akan baik dan jadi berkat juga untuk Boas. Jadi adalah suatu keuntungan Boas dapat memperistri Ruth. Ya, itu kurang lebih isi puji-pujiannya yang di ayat 15. Dan berikutnya teman-teman, Ruth juga ya, yang dahsyatnya ini dia terpilih sebagai nenek moyang Daud. Ya, ayat 4 bab 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama
Kepada anak itu katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dan teman-teman, dari keturunan Daud lahir Yesus. Ya, Daud sendiri raja yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Daud sendiri adalah sosok yang sangat mencintai Tuhan. Teman-teman, Daud bisa menjadi orang, dan Daud itu, teman-teman, dia kitab Mazmur itu mayoritas ditulis oleh Daud. Puji-pujian kepada Tuhan. Ya, bisa ada Daud yang sedemikian bisa aku bilang hatinya benar-benar tertuju pada Tuhan, ya, itu pasti nggak lepas. Teman-teman, dari didikan Ruth, nenek moyangnya, yang diberikan turun-temurun. Ya, jadi ini luar biasanya Ruth. Dan terakhir teman-teman, pada saat Ruth pun sudah meninggal, ya, gereja pun secara khusus mengakui Ruth. Ya, Ruth ini dimasukkan ke dalam kisah Ruth secara spesifik, dimasukkan ke dalam kalender liturgi minggu ke-20 di tahun A. Jadi teman-teman, kita lihat di sini luar biasa berkat-berkat yang dialami oleh Ruth. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini nih yang tadi saya bilang. Ya, titik-titik. Teman-teman coba deh kalian lihat sendiri ya di layar ini, mana sih titik 1? Mungkin kalian udah dapat ya, titik yang paling gede tuh, yang 1, 2 ya. Teman-teman, aku nggak mencoba ini dari 1, 2, 3 sampai akhirnya ini titik paling tinggi berapa ya? Ada 118, kalau 123 juga ada nih. Jadi aku belum mencoba menyambungkan titik-titik ini jadi apa. Tapi kalau kita ingat ya, dulu zaman kita masih sekolah ada ya menyambung titik-titik. Dari yang kita, ini gambar apa sih? Ini titik-titik apa sih? Tapi pada saat kita akhirnya menyambung itu semua, jadi suatu gambar yang indah. Jadi suatu bentuk yang baik. Oh, ternyata lucu ya. Bisa jadi mungkin pesawat terbang, bagus banget, dan lain-lain. Ya, kita nggak tahu. Dan aku juga nggak mencoba-coba. Kalau teman-teman mau mencoba-coba ini, silakan di-capture, silakan disambung-sambung sendiri. Ya. Tapi yang mau saya sampaikan dari slide ini apa, teman-teman? Jadi, apapun yang kamu alami sekarang, ya, yuk kita sama-sama, termasuk aku ya, aku juga setiap kali aku susun materi, itu Tuhan berbicara banyak pada aku. Jadi apapun yang kamu dan aku alami sekarang, yuk kita sama-sama belajar seperti Ruth. Memang teman-teman benar-benar nggak mudah loh. Nggak mudah berjuang dalam satu masalah. Apalagi bertubi-tubi masalah, kayak Ruth. Ya. Dan kalau kita lihat, kehidupan kita ini bisa kayak digambar di sini, teman-teman. Ya, kita kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita lihat ini 1 dan 2 kan ya di atas ya. Dan tiba-tiba di sini kita lihat nih huruf-huruf yang nomor 5, 6, 7, 8, 9 ini semua di bawah. Ya, dan dari satu titik ke titik yang lain itu pasti nggak sebentar, teman-teman. Pergumulannya pasti berat. Ya, tapi kalau kita lihat akan ada waktunya nanti kita naik ke atas kok. Ya. Nanti malah yang 122, 123 itu dia di atas semua. Ini menunjukkan apa? Akhirnya di waktu Tuhan, ya, di waktu Tuhan kita pun pasti akan mengalami sukacita penuh di dalam Dia. Dan teman-teman, berikutnya yang bisa kita pelajari, nah teman-teman, kita harus belajar setia kayak Ruth. Karena Tuhan ini sedang mempersiapkan kita untuk hal-hal yang pantas kita dapat. Kalau Ruth nggak setia sama Tuhan, ya, dia nggak berjuang untuk mencintai Naomi, dia nggak akan sampai di titik dalam kehidupannya dia bertemu Boas. Kalau dia nggak setia sama Tuhan, dia nggak setia menjalankan perannya sebagai menantunya Naomi, dia nggak akan punya kehidupan yang baik sekali dengan Boas. Teman-teman paham ya? Karena pada saat dia setia, mungkin dia seperti
istrinya Kilion akan pulang ke rumah orang tuanya, dan dia nggak akan ketemu Boas. Tapi karena dia memilih setia kepada Tuhannya, kepada ibu mertuanya, sudah pada saat menikah sudah jadi keluarganya, akhirnya dia bisa ketemu Boas. Dan teman-teman, kalaupun dia malas ya pada saat dia tetap ikut Naomi nih, tapi dia malas kerjanya, ya nggak nyari apa tuh tadi bulir-bulir dia nggak ambil itu, dia nggak ke ladang. Kalau dia malas, dia juga nggak akan ketemu Boas, teman-teman. Ya, jadi dia nih nggak malas dan dia berjuang untuk hidup, dan akhirnya apa yang dia tabur dia tuai. Ya, akhirnya Boas lihat dia. Akhirnya Boas tahu, oh ternyata ini adalah istri sama keluarganya yang harus dia nikahi. Teman-teman, intinya Roma 8 ayat 28. Aku minta satu orang mungkin bisa baca ini ayat yang indah sekali. Roma 8 ayat 28. Silahkan. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Sebentar, Ci. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, thank you, Mikaela. Sama-sama. Jadi teman-teman, benar-benar ya, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti teman-teman, kalaupun dalam kehidupan kamu sekarang, kamu sedang mengalami hal yang tidak enak, ya Tuhan sedang bekerja dalam proses itu untuk mendatangkan kebaikan untuk kamu, untuk aku. Mungkin saya sharing sedikit, teman-teman. Aku mulai dari mana ya? Mungkin beberapa kayaknya udah tahu ya. Saya sekarang domisilinya nggak di Indonesia. Aku domisilinya di Australia. Teman-teman, aku tuh tidak pernah bahkan bisa dibilang 2,5 tahun yang lalu tidak pernah sedikit pun terlintas dalam pikiranku aku bisa hidup di sini. Ya, jadi Tuhan izinkan beberapa cukup banyak titik-titik terendah dalam hidup aku, ya. Cuma aku sekarang kalau aku lihat ke belakang, teman-teman, aku mikirnya begini. Kalau dulu aku nggak putus, ya, nggak mengalami putus cinta yang benar-benar dahsyat banget ya, karena pada saat aku putus cinta tuh rasanya mau mati, teman-teman, ya. Pada saat aku putus cinta, aku sempat memutuskan jauh dari Tuhan. Aku 4 hari aku nggak sentuh Alkitabku. Aku dari aku remaja, aku setiap hari punya kerinduan untuk belajar firman. Tapi gara-gara itu, teman-teman, aku tinggalin Tuhanku 4 hari. Nggak baca Alkitab, nggak baca doa. Nggak baca Alkitab, nggak doa. Ya. Tapi teman-teman, aku mikir, kalau saat itu aku nggak putus, aku nggak akan benar-benar mengalami Tuhan yang hidup. Ya. Dan kalau aku nggak alami Tuhan yang hidup saat itu, tidak akan ada kerinduan lebih lagi dalam hatiku untuk Tuhan, aku betul-betul mau mengalami Engkau lebih lagi. Tuhan taruh kerinduan dalam hatiku untuk pergi ke Israel. Jadi, dan saat itu teman-teman bisa dibilang uang di rekeningku tuh bisa dibilang nggak ada. Aku lagi mau kembali menata kehidupanku dari awal lagi, dari nol lagi. Ya, tapi Tuhan taruh kerinduan untuk pergi ke Israel. Untuk berada di tempat yang dulu Tuhan Yesus ada. Intinya itu, teman-teman. Dan aku menabung, dan aku bisa nyampe di Israel. Tujuan aku ke Israel apa? Betul-betul untuk cari Tuhan. Dan pengalamanku di Israel itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Di satu tempat ke tempat lain, ya, aku benar-benar mengalami manifestasi, aku mengalami aliran-aliran listrik, aku bisa merasakan Tuhan. Dan teman-teman, aku dapat bonus. Kalau aku nggak ke Israel, ya, aku nggak akan ketemu suamiku hari ini.
Ya, dan kalau aku nggak ketemu suamiku hari ini, aku nggak akan tinggal di Australia saat ini. Jadi kita nggak pernah tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin teman-teman pernah dengar lagunya ya, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, ya. Tapi itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi benar-benar pernah aku sempat mikir pada saat mendalami firman itu ya, barusan aku nyanyiin. Tuhan, apa yang tidak pernah aku lihat, tidak pernah pikirkan ya. Tapi benar-benar tidak akan kita lihat, tidak akan kita pikir, tidak akan terpikirkan teman-teman. Dan itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan termasuk di Indonesia itu aku berkarir di bidang HR. Ya, di mana mungkin aku singkat cerita, awalnya teman-teman aku sangat tidak menikmati pekerjaan itu. Ya, karena HR-nya ini aku di bagian training. Training itu harus belajar terus, karena kalau enggak kita ketinggalan. Ya, sedangkan kita kan training itu harus jadi guru, jadi harus banyak ilmu terus. Aku merasa, Tuhan, aku males banget belajar, aku nggak hobi membaca saat itu. Ya, tapi Tuhan ubah aku loh. Aku jadi hobi membaca, aku seneng belajar, sekarang hobiku belajar. Dan pada saat aku pindah di sini, ini aku bersyukur, aku suka bersyukur, Tuhan, belakangan ini ya, at least itu menjadi modalku untuk cari kerja di sini. Karena mungkin orang-orang yang tidak punya mungkin background-nya yang lain-lain juga bisa cari kerja di sini ya. Tapi teman-teman, bidang aku ini bisa dibilang di sini agak spesial, agak khusus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus ya, mudah untuk aku nanti sebenarnya untuk dapat kerja dibandingkan kalau misalnya aku admin. Aku harus berjuang dengan ribuan orang yang bisa admin juga. Ya, atau mungkin IT di sini juga jauh lebih canggih gitu. Orang harus sekolah lagi dan lain-lain. Jadi aku bersyukur ternyata Tuhan izinkan aku ada di situ ya untuk menyiapkan aku sekarang. Nah, teman-teman, sekarang kita akan tutup sesi kita. Kita akan doa sama-sama. Tapi sebelumnya aku mau ngajak teman-teman, kita siapkan hati kita, teman-teman. Aku pindah posisi dulu sebentar. Oke. Kita siapkan hati kita. Kita pejamkan mata kita, teman-teman, saat ini. Kita ambil sikap doa. Kita mau undang hadirat Tuhan, kita mau undang Allah Roh Kudus memenuhi kita saat ini. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk waktu pada malam hari ini yang Kau sediakan untuk kami. Untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, untuk kami bisa belajar mengenal Engkau lebih lagi Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan kami ada malam ini di Bible Study San Mare ini Tuhan, tapi Engkau sendiri yang memilih kami. Engkau sendiri yang menginginkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, mendengarkan janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, apapun pergumulan yang kami alami saat ini, kami nggak mau berhenti Tuhan di kekecewaan, dan kami Tuhan mau mencoba melihat, mengimani bahwa Engkau sedang merencanakan sesuatu yang indah Tuhan untuk kami, sesuatu yang luar biasa yang membawa damai sejahtera yang tak pernah terpikirkan oleh kami. Biar Tuhan lagu ini sungguh-sungguh bisa menjadi doa kami Tuhan untuk percaya kepadamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku
hanya padamu. Sekali lagi dengan segenap hati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Teman-teman, aku undang teman-teman sekali lagi kita menyanyikan lagu ini kata demi kata, kita resapi kata demi kata, dan kita bawa ini sebagai doa terbaik kita untuk Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will tadi sayang. trust in you. My heart will trust in you. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan dalam hidup kami. Sehingga walaupun Tuhan mungkin dalam pergumulan kami, dalam penderitaan kami saat ini Tuhan, mungkin kami merasa Engkau meninggalkan kami, tapi ternyata Tuhan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bantu kami Tuhan untuk bisa belajar seperti Ruth, untuk setia, menantikan janji-janji-Mu Tuhan digenapi dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi aku percaya Allah Roh Kudus yang sudah diam di hati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, akan mengajarkan mereka lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu, tentang janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, biar mereka Tuhan bisa hidup selalu berpegang Tuhan kepada Engkau, selalu menaruh iman dan kepercayaannya Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami, pergumulan kami, masa depan kami, keluarga kami, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.